Assalamualaikum Pak Podan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Podan, saya dari pendidikan guru penggerak. Kebetulan ini kami ada tugas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Ini di modul kami ada 4 kasus yang harus kami tanyakan pendapat rekan kerja. Ini kita ambil kasus yang kedua Pak. Ini kasusnya seperti ini. Misalkan di sekolah Bapak ini ada seorang guru di sini namanya Pak Dodi, adalah seorang guru matematika di sekolah Bapak yang Bapak pimpin. Ia adalah guru yang sangat kompeten dan semangat belajar yang tinggi, tetapi Pak Dodi ini belum bisa mengelola emosinya dengan baik. Begitu juga ada kasus-kasus yang lain seperti yang Bapak bacakan tadi, yang telah Bapak baca. Beliau juga terlambat misalkan dalam menyelesaikan tanggung jawabnya, dalam membuat RPP, kemudian dalam membuat soal ujian, dan juga terlambat dalam mengisi nilai rapor. Satu sisi memang beliau itu orang yang sangat kompeten Pak. Kemudian kejadian terakhir, Pak Dodi terbukti memanipulasi laporan keuangan kepanitiaan kegiatan studi tour ke Jogja, di mana ia menjadi bendaharanya. Akhirnya di tahun ajaran baru Bapak memutuskan, istilahnya memutus kerja dengan Pak Dodi. Di akhir Bapak sampaikan pendapat Bapak untuk memecat beliau, ibaratnya beliau meminta apabila nanti Pak Dodi ini diterima di tempat kerja lain, Bapak bersedia memberi rekomendasinya, begitu Pak. Iya. Ini di kasus ini, istilahnya 1 bulan kemudian Bapak menerima email dari sekolah yang dilamar Pak Dodi di SMA Cahaya Hati untuk meminta Bapak mengisi kuesioner rekomendasi tentang perkembangan emosi Pak Dodi di sini. Seperti yang Bapak baca tadi, di sini mungkin saya bacakan sekali lagi Pak. Di sini Bapak diminta untuk mengisi rekomendasi mengenai kinerja Pak Dodi sehubungan dengan lamaran Pak Dodi di sekolah tersebut sebagai koordinator guru matematika. Di formulir itu ada beberapa pertanyaan tentang pengendalian emosi, pengelolaan waktu, juga tentang integritas Pak Dodi itu sendiri. Bapak kan sudah paham karakter Pak Dodi di sini Pak, yang bagaimana beliau perkembangannya di sekolah dulu yang Bapak pimpin. Tetapi di sini Bapak harus mengisi tentang rekomendasi ini. Kira-kira apabila Bapak di posisi ini, apa yang akan Bapak lakukan? Ini, karena satu sisi kan kalau kita lihat di sini kinerja Pak Dodi tidak bagus, secara emosional juga tidak bagus. Tetapi satu sisi ya kita lihat beliau sekarang sudah jadi kepala, punya 3 orang anak, otomatis tanggung jawabnya besar untuk memenuhi kewajiban rumah tangganya Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Baik, terima kasih Pak Isan. Terhadap kasus yang Bapak sampaikan tadi, kalau setelah melakukan sekian kali pembinaan terhadap Pak Dodi, namun kondisi tersebut belum berubah, berkaitan dengan rekomendasi, surat rekomendasi, tanggapan di surat rekomendasi, kita tetap akan memberikan rekomendasi tersebut. Kita tetap akan mengiyakan kalau Bapak Dodi ingin bekerja di tempat baru tersebut. Tetapi kita juga akan memberikan gambaran terhadap kondisi Pak Dodi selama ini kepada pengelola sekolah yang baru, walau tidak real 100%. Setidaknya sekolah tersebut sudah ada gambaran tentang kondisi terakhir Pak Dodi. Apakah Bapak akan menceritakannya sebenarnya bahwa Pak Dodi secara integritas kurang baik? Begitu Pak? Kita tetap akan menceritakan sisi baik dan sisi kurang baik beliau selama ini.
Misalkan ada sisi yang tidak baik, otomatis Pak Dodi tidak diterima. Karena kan apalagi sekolah ini kan sekolah unggul, Pak. Iya. Kan di sini harus ada rekomendasi tempat kerja lama. Sedangkan di tempat kerja Bapak, Pak Dodi memang secara integritas kan kurang. Secara kompeten beliau bagus. Gitu. Bagus. Ya. Boleh. Tetap kita akan mengatakan hal yang sebenarnya. Pada waktu bersamaan kita juga akan panggil Pak Dodi misalnya. Di sisi lain kita akan panggil Pak Dodi dan menyampaikan keadaan sekolah baru sama Pak Dodi kepada Pak Dodi. Beliau juga supaya beliau bisa mempersiapkan diri kalau memang diterima di tempat baru. Berarti yang Bapak isi di kuesioner itu bukan yang sebenarnya gitu. Artinya walaupun kinerjanya tidak bagus, berarti di kinerja tetap Bapak sampaikan bagus. Kesimpulannya begini Pak, kalau memang pertanyaan menyangkut dengan kondisi Pak Dodi, kalau saya Pak akan menceritakan keadaan yang sebenarnya kepada direktur sekolah barunya. Iya, kepada direktur sekolah baru. Di sisi lain seperti saya bilang tadi, kita juga akan panggil Pak Dodi dan menceritakan apa yang seharusnya beliau persiapkan. Dan keadaan nanti Pak bagaimana itu? Beliau nggak akan diterima kalau misalkan yang sebenarnya Bapak ceritakan beliau tidak diterima di sekolah itu. Iya, terpaksa kita harus ceritakan yang sebenarnya Pak. Yang sebenarnya, walaupun beliau tidak diterima. Beliau komit setelah kita bimbing, setelah kita bina. Kalau beliau komit ingin berubah, karena kan kalau kita lihat di sini, beliau sudah diterima, cuma rekomendasi yang belum dapat dari Bapak. Apabila rekomendasinya bagus, berarti Pak Dodi diterima. Apabila rekomendasi dari Bapak misalkan menceritakan tentang perkembangan emosional yang tidak bagus, apalagi sempat tentang karakternya yang memang sedikit terlambat dalam membuat RPP, mengumpulkan nilai rapor, begitu juga dengan integritasnya yang kurang bagus, otomatis Pak Dodi itu akan ditolak di sekolah barunya. Ya. Apakah jadi Bapak juga akan menceritakan yang sebenarnya? Iya, kita akan tetap menceritakan keadaan yang sebenarnya, walaupun itu dengan berat hati, Pak. Apa pertimbangan Bapak kira-kira sehingga Bapak harus menceritakan yang sebenarnya itu? Yang pertama kita memang harus jujur, Pak. Menceritakan kondisi Pak Dodi selama bekerja di tempat kita, bersama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai tolak ukur Pak Dodi untuk bertindak, untuk bekerja pada tahap selanjutnya. Beliau memang harus berubah. Nggak ada solusi lain. Misalnya dalam hal persiapan pembelajaran, beliau tidak melakukan apapun. Nah, walaupun beliau seorang yang kompeten terhadap penguasaan materi. Nah, begitu Pak. Ya, itu seandainya posisi Bapak ya. Ya. Di sini walau di sisi lain Pak, kita memang kasihan terhadap keluarga beliau seperti yang Bapak sampaikan tadi. Misalkan berpandangan begini, kita ceritakan saja yang baik-baiknya. Misalkan gini, yang kan diharapkan ya memang beliau pernah mengalami kesalahan lah yang di sekolah kita. Ya. Dan beliau sudah kita berhentikan gitu kan. Itu kalau pandangan saya. Misalkan kita ceritakan saja seperti yang bukannya seadanya sih, tapi jangan kita ceritakan yang kalau saya pribadi mungkin saya tidak akan menceritakan di situ tentang kelemahan beliau. Iya, kejelekan beliau gitu kan. Sehingga akan membantu beliau untuk mendapat pekerjaan. Kalau saya sangat sayangkan ya kalau misalkan beliau nggak kerja ya. Iya Pak, memang iya. Nah, makanya saya bilang dengan berat hati. Rangkaian pertanyaan berkaitan dengan item-item yang kita alami selama ini, yang dilakukan Pak Dodi, yang enggak. Ya bagaimana Pak, kita harus ceritakan yang sebenarnya. Harus jujur berarti ya. Harus jujur. Oke, terima kasih banyak Pak. Ini kebetulan kan untuk tugasnya ada 3 di sini diminta pendapat rekan kerja.
yang lainnya mungkin nanti bisa saya sampaikan melalui bahasa tulisan saja nanti di video. Oke, terima kasih banyak Pak Podan. Sama-sama, Sukses Pak. selalu, semoga jadi Sukses. kepala sekolah juga nantinya ya. Bapak secepatnya jadi Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.